Nomor 11. Gambar di bawah ini merupakan sayatan melintang dari organ tumbuhan yang diambil dari area penanaman singkong dan telah diwarnai untuk menunjukkan keberadaan lignin. Lignin itu semacam senyawa polimer khusus yang biasanya berfungsi sebagai jaringan penguat ataupun pelindung dari struktur tumbuhan. Itu fungsi dari lignin. Dan di sini kita ada dikasih gambar yang mana kita bisa identifikasi beberapa struktur yang tampak pada gambar yang jelas. Di sini bagian tengah ada empulur, kemudian ada jaringan pengangkut, lalu di sini ada jaringan penyokong, kolenkim, sklerenkim, dan ini merupakan keseluruhan gambar dari akar tumbuhan monokotil. Jadi nanti di setiap soal kalau kalian nemu gambar sayatan kayak gini atau ya sayatan lainnya, itu harus sudah bisa langsung membedakan apakah gambar tersebut merupakan gambar akar, batang, ataupun daun dari tumbuhan. Baru kalian lihat dari polanya apakah dia termasuk tumbuhan yang dikotil ataupun monokotil. Itu kuncinya di sana. Jadi harus sudah langsung bisa bedain tuh. Dapat gambar ini, wah berarti itu gambaran batang. Dapat gambar begini, berarti itu gambaran akar. Dia harus bisa langsung di luar kepala. Dan langsung juga ngebedain mana yang dikotil, mana yang monokotil. Kalau dari akar biasanya yang khas itu ya sama sih, akar sama batang itu yang khas biasanya pada tumbuhan dikotil itu dia lebih punya pola yang tertata rapi dibandingkan dengan yang tumbuhan monokotil. Kita ambil contoh yang di bagian akar tumbuhan dikotil itu dia ada membentuk pola seperti tanda tambah di sini untuk jaringan pengangkutnya, dan juga kalau pada tumbuhan monokotil itu bentukannya malah diffuse, agak menyebar, terutama pada bagian batang. Di sini batangnya untuk tumbuhan dikotil itu pembuluh angkutnya di sini lebih tertata rapi, berpola dibandingkan dengan yang monokotil. Jadi kalau dia bentukannya rapi, itu kemungkinan dia ke arah tumbuhan dikotil, tinggal dicari itu merupakan akar atau batang. Kemudian kalau dia agak persebarannya tidak merata, itu lebih ke arah yang monokotil, dan tinggal dilihat lagi apakah dia akar atau batang. Ini ya perlu dihafalin juga gambaran ini untuk identifikasi strukturnya, mana yang tergolong sebagai epidermis, korteks itu yang mana, endodermis itu yang mana, dan biasanya dia berurutan ya. Epidermis lapisan terluar, dalamnya ada korteks, lanjut ke lapisan dalam ada endodermis, lalu di dalam endodermis ada perisikal, kemudian di dalam perisikal juga di sini di sekitarnya ada pembuluh angkut baik floem dan juga xilem. Xilem biasanya letaknya lebih dalam dibandingkan yang floem. Lalu stele, ada stele. Stele itu apa? Stele itu struktur terdalam dari akar tumbuhan. Jadi stele itu mengandung yang ini, semua lingkaran yang kecil ini, dari bagian endodermis ke dalam, mulai dari endodermis, perisikal, xilem, floem, dan juga inti dari sel tumbuhan tersebut. Kita masuk ke soal lagi balik. Jadi kalau kita ngelihat dari gambar yang tadi, ini merupakan struktur dari tumbuhan monokotil dan merupakan bagian dari akarnya. Kita masuk ke pernyataan. Yang pertama, organ yang ditampilkan di atas memiliki stele, namun tidak menunjukkan adanya empulur. Ini jelas salah ya. Jadi di stele itu salah satu strukturnya adalah, struktur yang ada dalam stele adalah empulur. Dan di sini tampak yaitu pada gambaran yang ini, bagian paling tengah ini. Stele itu tadi kan jaringan kumpulan struktur terdalam dari akar tumbuhan. Jadi stelenya tuh yang ini, seluruhan ini yang terwarna, terpulas warna ini. Kemudian empulur itu bagian tengah yang ini. Bentukannya kayak kerikil kalau di sini. Jadi jawabannya salah ya. Pada gambar ini, pada organ ini tampak adanya stele dan juga empulur di dalamnya. Kita lanjut yang B. Organ yang ditampilkan kemungkinan tidak berasal dari organ tumbuhan singkong. Oke, pertama di sini kita harus tahu kalau singkong itu tergolong apa, monokotil kah atau dikotil. Dan di sini tumbuhan singkong itu merupakan tumbuhan yang dikotil. Sementara gambar sayatan yang diberikan kepada kita ini adalah gambar akar tumbuhan monokotil. Jadi kemungkinan organ ini, gambaran sayatan ini bukan berasal dari tumbuhan singkong. Mungkin tumbuhan lainnya, walaupun dia memang diambil dari area penanaman singkong, tapi kemungkinan besar ini bukan dari tumbuhan singkong, soalnya dia gambaran akarnya merupakan gambaran akar yang monokotil, bukan yang dikotil.
Kita lanjut ke yang C. Struktur di atas berasal dari organ berkayu. Nah, apa yang dimaksud organ berkayu? Organ berkayu itu biasanya adalah merupakan organ yang memiliki kambium vaskuler, yang dimana monokotil itu umumnya tidak berkayu ya. Dia hanya ada pertumbuhan sekunder atau pelebaran itu yang minimal dibandingkan dengan tumbuhan yang dikotil. Sementara gambar sayatan di sini merupakan gambar sayatan akar tumbuhan monokotil. Jadi umumnya dia tidak memiliki kambium vaskuler atau tidak berasal dari atau tidak memiliki organ yang berkayu. Jadi jawabannya di sini salah. Pernyataan yang terakhir. Bagian yang ditunjuk panah merah terdiri atas jaringan yang umumnya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Ya, ini benar ya. Di sini yang ditunjuk gambaran empulur parenkim yang memiliki fungsi sebagai organ yang menyimpan cadangan makanan. Jadi jawabannya itu benar.